Ada yang tahu ilmu ekonomi itu apa? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau dari ruang lingkupnya, ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mikro artinya kecil, makro artinya besar. Dalam mikroekonomi, kita mempelajari perilaku individu dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Bisa seorang konsumen, rumah tangga, atau bahkan industri. Contohnya, jika harga karet naik, akan berdampak pada penjualan motor dan mobil. Contoh yang kedua, jika harga kosan naik, akan berpengaruh pada tabungan kita. Itu tadi hal yang dibahas dalam mikroekonomi. Sedangkan ekonomi makro mempelajari hubungan antar satuan ekonomi yang lebih luas, seperti pendapatan nasional, inflasi, uang beredar, nilai tukar, pengangguran, dan neraca pembayaran. Lebih luas dari pengambilan keputusan individu. Ilmu ekonomi sejatinya dimulai dari era klasik, di mana saat itu sudah mulai dikenal konsep sederhana hubungan supply and demand, dan perekonomian sebagai suatu sistem dengan hukum dan tata caranya sendiri. Meski demikian, kita mengenal Adam Smith sebagai tokoh sentral ekonomi, disebut sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Adam Smith punya pandangan sistem ekonomi pasar bebas atau free market, yang artinya ekonomi harus bebas dari intervensi pemerintah. Menurut Adam Smith, pemerintah jangan banyak ngatur, biarkan ekonomi diatur dengan tangan yang tak terlihat atau invisible hands. Maksudnya, invisible hands adalah mekanisme pasar. Akan tetapi, depresi besar terjadi di era 1930-an, yang kemudian ahli-ahli ekonomi mempertanyakan kembali konsep-konsep ekonomi dikembangkan oleh para ekonomi klasik. Seorang ekonom dari Inggris yang bernama John Maynard Keynes punya gagasan yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah lewat belanja publik untuk menyeimbangkan kembali kondisi perekonomian pada saat itu. Gagasan tersebut menjadi tanda kelahiran teori makroekonomi. Di sini peran pemerintah diperlukan dalam menyeimbangkan perekonomian melalui variabel-variabel ekonomi secara menyeluruh. Permasalahan global ekonomi makro. Pada tanggal 22 April 2022, anggota G20 melakukan diskusi pertemuan kedua tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, berlangsung pada situasi yang berbeda, karena berada di tengah tantangan yang disebabkan perang antara Ukraina dan Rusia. Perang menahan pemulihan ekonomi global, khususnya melalui jalur suplai pangan dan energi. Anggota G20 menyepakati mekanisme baru dalam pembiayaan oleh WHO dan World Bank bagi negara yang rentan, sebagai opsi yang efektif dalam jalan keluar untuk pulih bersama. IMF dapat berperan dalam pengelolaan arus modal, pembiayaan makro, dan jaring pengamanan keuangan global. Dalam diskusinya, mengemuka paparan mengenai ketidakpastian global. Dengan meningkatnya inflasi di beberapa negara, krisis pengungsi, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Tujuan ekonomi makro menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menstabilkan keadaan perekonomian, meratakan distribusi pendapatan, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengendalikan inflasi dan deflasi.